Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal nyelami materi yang rasanya relevan banget buat banyak orang nih. Hmm, Kutipan dari buku Dr. David A. Kessler, ya, mantan komisioner FDA AS, judulnya Diet, Drugs, and Dopamine. menarik tuh judulnya. Iya kan? Buku ini tuh bukan cuma soal diet biasa, tapi ngebongkar krisis obesitas dari sudut pandang yang agak beda. Nyinggung soal bias medis, terus tekanan sosial, sama kebingungan yang sering bikin kita ngerasa dihakimi. Bener banget. Sering kali gitu ya. Sumber-sumber ini ngajak kita buat ngerti kenapa sih persoalan berat badan itu seringkali mulainya bukan dari badan, tapi dari otak. Nah, itu poin penting. Otak. Kita akan telusuri gimana makanan olahan bisa kayak ngubah kimia otak kita, mirip mekanisme kecanduan gitu, dan memicu keinginan yang susah banget dikontrol. Susah banget emang. Kita juga bakal lihat kenapa mempertahankan penurunan berat badan itu, wah, luar biasa sulit secara biologis. Jadi misi kita, ngurai wawasan kunci dari materi ini, nyajin fakta, berbasis bukti, jelas, dan penuh pemahaman. Tanpa nyalain siapa-siapa. Yuk kita mulai. Ya, Dr. Kessler sendiri, dia jujur banget loh. Dia bilang, saya rata-rata, saya kayak orang lain. Hampir sepanjang hidup saya bertempur dengan tubuh saya. Pengalaman ini mungkin Anda juga ngerasain ya. sangat relatable ya buat banyak orang. Oke, mari kita bongkar salah satu ide besar pertama dari Kessler. Betapa kuatnya pengaruh lingkungan kita. Lingkungan ya, kunci banget ini. Ambil contoh Sardinia. Dulu, wah kayak surga nutrisi gitu kan. Pola makannya sederhana, kacang-kacangan, susu kambing, roti gandum utuh, sedikit lemak babi, keju, sup sayur musiman. Alami banget. Sehat ya kedengerannya. Banget. Tapi terus datang industrialisasi. Nah, ini bawa yang namanya transisi nutrisi. Gula sederhana mulai masuk, terus karbohidrat olahan, dan akhirnya, bahkan McD pun ada di pulau itu. Wah, jauh banget ya perubahannya. Lingkungan berubah total. Tepat sekali. Dan perubahan lingkungan itu dampaknya langsung kesehatan. Kisah Sardinia ini paralel banget sama studi klasik Dr. Lee Robbins soal veteran AS di Vietnam. Oh, yang soal heroin itu bukan? Betul, banyak dari mereka kan kecanduan heroin di sana. Tapi pas mereka pulang ke AS, tingkat kesembuhannya ternyata tinggi banget loh. Padahal nggak pakai rehabilitasi intensif. Loh, kok bisa? Kenapa? Kuncinya, kata Robbins, ya perubah lingkungan itu tadi. Heroin jadi jauh lebih susah diakses di rumah. Nah, ini analogi yang kuat banget buat makanan ultraproses zaman sekarang. Ah, iya. Makanan itu ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, murah, dipromosiin terus, lingkungan kita tuh kayak dirancang buat ngedorong kita makan itu terus. Dan dampaknya keukur ya, bukan cuma kira-kira. Ada studi menarik nih yang dikutip Kessler. Partisipan penelitian tanpa sadar makan rata-rata 500 kalori lebih banyak per hari pas dikasih diet ultraproses. Dibandingin pas mereka makan makanan minim proses ya. Iya, dibandingkan sama diet minim proses. Dan ini nih, insight kuncinya, mereka makan lebih banyak tanpa merasa lebih lapar, atau ngelaporin nafsu makan yang lebih tinggi. Serius? Kok bisa gitu? Ini nunjukin gimana makanan ultraproses itu bisa kayak ngebajak sistem pengaturan energi alami kita. Otak kita kayak ditipu gitu. Jadi bukan cuma soal rasa enak, tapi gimana struktur dan komposisi makanan itu sendiri ngubah respons biologis kita. Wah, ini langsung ngarah ke argumen Kessler yang agak provokatif ya. Makanan ultraformulasi adalah rokok baru kita. Agak keras sih kedengerannya. Keras, tapi punya dasar kuat kalau kita lihat sejarah. Ingat industri tembakau? Oh iya, yang dulu nyangkal nikotin adiktif itu. Nah, itu dia. Bertahun-tahun mereka nyangkal sambil gencar masarin rokok sebagai simbol gaya hidup modern, kebebasan, bahkan emansipasi. Ingat kampanye obor kebebasan buat perempuan. Ya, ingat. Nah, industri makanan modern, dengan kemajuan ilmu pangan, mereka juga bikin produk yang secara saintifik dirancang biar sangat menarik, sangat rewarding buat otak. Dan tentu aja sangat menguntungkan kalau dimakan terus-menerus dalam lingkungan yang mendukung. Produk ini, kata para ahli kecanduan, beneran bisa ngubah fisiologi kita. Oke, kalau gitu kita masuk lebih dalam ke biologinya deh. Kenapa sih udah susah payah nurunin berat badan, mempertahankannya itu rasanya kayak ngelawan arus banget. Nah, ini dia. Sumber ini nunjuk dua biang keladi utama. Pertama, adaptasi metabolik.
Jadi metabolisme kita melambat sebagai respons nurunin berat badan. Kayak badan jadi lebih irit energi gitu. Benar. Kedua, apa yang Kessler sebut potensi kambuhnya kecanduan makanan. Keinginan kuat itu balik lagi. Betul. Tubuh kita tuh punya sistem pertahanan yang luar biasa kuat buat ngelawan penurunan berat badan. Namanya sistem homeostatik. Bisa kita bayangin kayak, termostat internal badan Anda gitu. Oh, kayak pengatur suhu otomatis ya? Otak kita kayak nginget titik berat badan tertinggi, terus berusaha keras balik ke sana. Waduh, bahkan ada model kuantitatif dari NIH dari Dr. Kevin Hall yang hitung dampaknya. Setiap kilogram berat badan yang hilang, itu bisa ningkatin sinyal lapar setara 95 kalori per hari dan barengan ngurangin pembakaran energi sekitar 25 kalori per hari. Tunggu. Jadi laparnya nambah, pembakarannya kurang. Iya, Kombinasi itu, wah beneran kedengeran kayak badai sempurna buat kenaikan berat badan kembali. Kayak istilah di sumber ini ya. persis. Ini pertarungan biologis yang nyata loh, bukan cuma soal kurang tekad. Dan pertarungan ini digambarin personal banget ya sama Dr. Kessler sendiri. Dia cerita pengalamannya naik turun berat badan yang capek banget. Gimana makanan sering jadi hadiah atau pelarian dari stres kerjaan, kehidupan. Dia bahkan jujur ngaku ngerasa kayak versi lain dari dirinya pas berat badannya naik. Kayak kehilangan kendali atas satu aspek hidupnya ini. Padahal dia dikenal disiplin banget, prestasinya tinggi di karirnya. Itu benar-benar nunjukin ya betapa dalamnya pergulatan ini bisa terasa. Iya, kompleksitas internalnya itu jauh ngelampauin angka di timbangan aja. Bener. Pengalaman personalnya itu penting buat memahami dimensi psikologis dan emosional yang sering nyertain isu berat badan. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin sama biologi aja. Nah, nyambung ke makanannya sendiri nih. Gimana sih caranya makanan ultraproses ini bisa begitu memikat atau menjerat kita? Kessler ngomongin soal 3 titik kompas. Gula, garam, lemak itu ya. Betul, kombinasi gula garam lemak yang dirancang ahli sama industri makanan buat bikin sensasi yang menarik banget buat otak. Disebutin juga kalau potensi adiktif produk ini sebenarnya kayak rahasia umum gitu di kalangan industri. Betul. Dan ini ngingetin sama pengungkapan dari dalam industri tembakau kayak dari informan cigarette di Philip Morris itu, gimana perusahaan secara sadar neliti dan manfaatin sifat memperkuat atau reinforcing dari nikotin. Yang dibuktiin lewat uji coba hewan itu. Iya, yang hewan di lab bakal terus-terusan minta zat itu. Jadi ada kesamaan gitu cara kerjanya di otak. Iya, disinilah peran dopamin jadi penting banget. Makanan ultraproses terutama yang kayak kombinasi gula, lemak, atau garam lemak, kombinasi yang jarang ada dalam proporsi tinggi di alam, itu bisa secara signifikan mempengaruhi sirkuit dopamin di otak. Jalur kesenangan itu ya. Jalur kesenangan, motivasi, pembelajaran. Kita bisa pakai teori proses lawan atau opponent process teori, yang awalnya buat jelasin kecanduan narkoba. Gimana tuh teorinya? Jadi setiap kali kita makan makanan enak banget, itu ada lonjakan dopamin. Rasa seneng, pengen. Tapi abis itu, kadar dopamin bisa turun di bawah level normal. Bikin kondisi disforia atau nggak nyaman gitu. Nah, penurunan inilah yang dorong kita buat nyari perbaikan cepat dengan makan makanan itu lagi. Jadi siklus yang susah putus. Oh gitu. Jadi bukan cuma rasanya yang enak, tapi efek kimia otaknya itu ya. Dan bukan cuma komposisinya, tapi juga strukturnya. Pemrosesan tingkat tinggi itu sering ngubah struktur fisik makanan. Contohnya, tepung yang halus banget, bikin gula di dalamnya diserap badan cepat banget. Bikin lonjakan gula darah dan insulin cepat. Nah, kecepatan ini kayaknya juga memperkuat potensi rewarding dan adiktifnya di otak. Oke. Udah paham nih masalahnya. Lingkungan, biologi, sifat makanannya sendiri. Sekarang kita pindah ke solusi yang lagi rame dibicarain. Era baru obat anti-obesitas. Khususnya golongan agonis GLP-1. Iya, semaglutide, tirzepatide itu ya. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound. Nah, itu dia. Obat suntik mingguan. Yang diuji klinis nunjukin hasil penurunan berat badan yang, belum pernah ada sebelumnya. Contohnya, rata-rata turun 20,2% pakai tirzepatide di studi Surmount 1. Hasilnya emang impresif banget sih, nggak diragukan lagi. Cara kerjanya kompleks ya, tapi intinya obat ini niru hormon alami tubuh, GLP-1 dan GIP buat tirzepatide. Hormon ini kerja di otak dan sistem pencernaan buat ngurangin asupan kalori. Gimana caranya ngurangin asupan kalori?
Mekanismenya macam-macam. Nakan nafsu makan, ningkatin rasa kenyang yang tahan lama, ngelambatin pengosongan lambung. Terus yang menarik, banyak pengguna ngelaporin preferensi makannya berubah. Jadi, kurang tertarik sama makanan tinggi lemak atau manis. Banyak yang bilang kayak hilangnya food noise gitu ya. Bisikan atau pikiran soal makanan yang tadinya ada terus, jadi hilang. Betul, itu deskripsi yang sering muncul. Kedengarannya kan perubahan besar ya buat banyak orang. Banget. Tentu potensi manfaatnya besar. Tapi penting banget buat lihatnya pakai kacamata kritis dan konteks sejarah. Kita perlu ingat, sejarah obat penurun berat badan itu penuh sama kegagalan dan penarikan produk. Karena efek samping ya. Iya, efek samping serius yang baru ketahuan belakangan. Fen-Phen bikin masalah katup jantung, Rimonabant dikaitin sama risiko depresi, bunuh diri. Jadi waspada itu perlu. Terus, kekhawatiran utama soal GLP-1 ini apa aja menurut sumber yang kita bahas? Ada beberapa poin penting nih yang perlu Anda pertimbangin. Pertama, obat ini pada dasarnya cuma kerja selama dipakai. Begitu stop, berat badan cenderung naik lagi. Wah, jadi komitmen seumur hidup dong. Buat banyak orang iya, buat mempertahankan hasilnya. Kedua, meskipun studi jangka pendek menengah nunjukin profil keamanan relatif baik, efek samping paling umum masalah pencernaan kayak mual, diare, kita belum tahu efek samping jangka panjangnya. Puluhan tahun gitu. Masih baru ya obatnya. Ketiga, responsnya individual banget. Ada yang turun banyak, ada yang dikit, ada juga yang nggak tahan efek sampingnya. Bukan one size fits all. Keempat, resiko nutrisi. Karena obat ini neken nafsu makan banget, asupan kalori bisa turun drastis. Kadang cuma 500.000 kalori sehari, apalagi di awal. Itu rendah banget ya? Rendah banget. Kalau nggak diimbangin pilihan makanan padat nutrisi, bisa resiko kurang protein, vitamin, mineral. Kelima, resiko kehilangan massa otot, turun berat badan cepat kalau nggak dibarengi latihan beban cukup dan protein cukup, bisa bikin massa otot hilang signifikan. Itu nggak bagus buat metabolisme jangka panjang. Oh iya, otot penting ya? Dan terakhir, jangan lupa isu gold rush, obat palsu sama versi oplosan atau compounded. Maksudnya? Karena permintaan tinggi dan harga mahal, banyak beredar versi yang nggak terjamin aman, dosisnya, atau manjur nggaknya. Karena nggak lewat proses persetujuan dan pengawasan ketat Badan Pengawas Obat kayak obat resmi. Ini risiko kesehatan serius. Waduh, serem juga ya. Poin-poin yang penting banget buat dipertimbangkan. Ini negasin lagi argumen Kessler kalau obat-obatan ini meskipun potensial, ya cuma salah satu alat bantu aja. Dalam strategi yang lebih gede ya. Bukan peluru perak. Bukan solusi tunggal gitu ya. Tepat sekali. Penurunan berat badan yang sehat dan berkelanjutan itu idealnya kombinasi. Obat bisa jadi alat kuat buat mulai atau ngatasin hambatan biologis, tapi fondasinya tetap di perubahan gaya hidup, nutrisi yang pas, aktivitas fisik rutin, sama strategi perilaku buat ngelola pemicu makan dan pola pikir itu tetap krusial. Meskipun kita juga mesti realistis kan, sumber ini juga nyebut studi gede kayak Look Ahead, yang nunjukin kalau intervensi gaya hidup intensif aja, tanpa bantuan obat, seringkali susah ngasilin penurunan berat badan signifikan yang tahan lama buat sebagian besar penderita obesitas. Benar, itu dilemanya. Tapi justru karena itu, kualitas nutrisi jadi makin penting pas pakai obat ini. Kan makannya jadi lebih dikit, jadi tiap kalori mesti dihitung nilai gizinya. Harus milih banget ya makannya? Harus fokus ke makanan utuh protein tanpa lemak, serat dari sayur buah, lemak sehat, itu jadi kunci buat cegah malnutrisi dan maksimalin hasil kesehatan. Ngurangin karbo olahan juga penting, apalagi buat Anda yang mungkin punya resistensi insulin. Sumber ini juga nyinggung alat bantu kayak CGM, Continuous Glucose Monitors. Kessler sendiri nyoba katanya. Gimana tuh bisa bantu? CGM itu bisa jadi alat personalisasi yang keren banget. Dengan lihat gimana gula darah Anda ngerespon makanan tertentu secara real time, Anda bisa belajar milih makanan yang bikin gula darah lebih stabil. Oh, jadi bisa langsung kelihatan efeknya ya? Iya, gula darah stabil itu seringnya nyambung ke energi yang lebih stabil sama food noise yang lebih tenang. Ini memberdayakan Anda buat bikin pilihan yang lebih baik, lebih dari sekedar ngitung kalori. Selain nutrisi dan teknologi, pendekatan psikologis juga disorot nih. Sangat. Penting banget. Teknik kayak urge surfing itu belajar ngenalin, ngamatin, dan nunggangin gelombang keinginan makan tanpa harus nyerah, itu bisa bantu banget. Nggak langsung diturutin gitu ya keinginannya. Iya, terus ngubah lingkungan Anda biar ngurangin paparan pemicu juga penting. Terapi perilaku kognitif, CBT, kayak yang dikembangin Dr. Judith Beck buat ngatasin makan emosional, itu juga punya bukti kuat. Dan jangan lupa tidur. Tidur ngaruh juga. Banget.
Kurang tidur itu udah terbukti ganggu hormon lapar dan kenyang, plus ngelemahin kontrol diri di otak depan, bikin kita lebih gampang tergoda makanan nggak sehat. Wah, banyak ya faktornya. Ada juga ide menarik soal perubahan mindset. Nyontek pendekatan Allen Carr buat berhenti ngerokok, atau Annie Grace buat berhenti alkohol. Intinya apa tuh? Intinya itu ngubah keinginannya itu sendiri, bukan cuma nahan atau ngelawan mati-matian. Carr sama Grace fokus ngebongkar keyakinan dan ilusi positif yang kita punya soal substansi adiktif. Rokok, alkohol, atau mungkin dalam konteks ini makanan ultraproses. Jadi keinginannya itu secara alami berkurang atau hilang. Jadi bukan lagi nggak boleh makan itu, tapi... Tapi saya nggak mau makan itu lagi karena saya tahu efeknya. Ini pergeseran mental yang kuat banget. Oke. Sebelum kita simpulin nih, ada satu isu krusial lagi yang dibahas. Keadilan dan akses. Nah iya, ini isu gede banget. Obat GLP-1 ini harganya mahal banget kan? Di AS bisa sampai sekitar $1.000 sebulan atau lebih. Mahal banget. Jelas ini bikin kesenjangan akses yang luar biasa. Siapa yang bisa dapat pengobatan ini? Banyak debat panas soal cakupan asuransi. Meskipun organisasi medis besar kayak AMA udah ngakuin obesitas itu penyakit kronis kompleks, banyak asuransi masih enggan nanggung biaya pengobatan jangka panjang buat obesitas. Dianggapnya lebih ke masalah gaya hidup atau kosmetik. Akibatnya apa tuh? Akibatnya, banyak pasien yang udah mulai pengobatan, terpaksa berhenti di tengah jalan karena nggak sanggup bayar lagi. Tingkat penghentiannya cukup tinggi karena biaya. Ironis kan? Padahal, manfaat perbesar obat ini, terutama potensi nurunin resiko penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain, itu justru didapat dari penggunaan jangka panjang. Jadi, masalah biaya dan akses ini ngehambat potensi penuh terobosan medis ini buat kesehatan masyarakat. Oke. Jadi, setelah kita telusuri semua lapisan ini ya, apa intisari yang bisa kita tarik dari pembahasan materi Dr. Kessler hari ini? Jelas banget ya, obesitas itu isu yang luar biasa kompleks. Kompleks banget. Jauh dari sekedar masalah kurang mau atau kurang disiplin. Ini tuh pertemuan antara lingkungan modern kita yang penuh pemicu, terus kimia otak kita yang bisa dibajak sama makanan ultraproses, dan respons biologis tubuh kita sendiri yang unik, yang kadang malah kerja ngelawan usaha terbaik kita. Dan makanan ultraproses dengan ramuan adiktifnya itu kayaknya emang megang peran sentral ya dalam dorong siklus ini. Benar. Dan sementara obat-obatan baru kayak GLP-1 nawarin harapan nyata dan alat baru yang ampuh, ya mereka bukan solusi ajaib. Ada pertimbangan risiko, biaya tinggi, keterbatasan, pemahaman mendalam soal mekanisme yang bekerja, dinamika kecanduan, adaptasi metabolisme, pengaruh lingkungan kayak yang diurai di sumber-sumber ini tuh jadi kunci. Biar bisa bikin keputusan yang lebih pas buat diri sendiri ya. Betul, pengetahuan ini bisa memberdayakan Anda buat bikin pilihan yang lebih terinformasi. Dan yang nggak kalah penting, ngebantu kita semua ngurangin stigma yang udah lama banget dan nggak adil nempel ke isu berat badan. Tup nih, mari kita bawa pulang satu pemikiran buat direnungin. Mengingat betapa kuatnya pengaruh lingkungan dan industri makanan, terus rumitnya biologi dan mekanisme kecanduan yang dijelasin Kessler, perubahan apa ya di tingkat masyarakat lebih dari sekedar usaha individu atau solusi obat yang mungkin benar-benar diperlukan buat mulai ngubah lanskap kesehatan ini? Pertanyaan besar itu, Atau, dari sudut pandang yang lebih pribadi nih, gimana Anda bisa pakai pengetahuan ini buat navigasi lingkungan yang menantang ini? Mungkin, pinjam tujuan Annie Grace soal alkohol, kita bisa coba bikin daya tarik makanan ultraproses ini jadi kecil dan gak relevan gitu dalam hidup kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.